Tamtama itu tahu akal, tapi kalau Bintara itu banyak akal, sedangkan Perwira panjang akal. Apapun pangkatnya, untuk mencapai pada level sekarang ini butuh perjuangan dan pengorbanan. Maka kita harus bangga dan hormat dengan pangkat yang kita sandang apapun juga. Itu yang mungkin harus mereka tanamkan, bahwa dari para tamtama pintar tersebut bisa lahir putra-putra terbaik di TNI Angkatan Darat. Halo sahabat Udayana dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Letu CHK Kowat Kada Yolanda di Udayana Podcast. Sahabat Udayana, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu putra terbaik TNI Angkatan Darat yang bertugas sebagai Kepala Staf Kodam 9 Udayana, Brigjen TNI Sahono SHMSI M. Terhan. Selamat datang Bapak di podcast Udayana. Terima kasih Mbak Yolanda. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan memberikan saya pagi sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu sehat ya. Amin, sehingga kedepannya amin. bisa memberikan yang terbaik untuk TNI Angkatan Darat gitu. Terima Bapak. kasih, mohon doanya. Bapak, amin. Bapak, mohon izin sebelum kita lebih dalam nih berbincang-bincang, kami ingin mengenal Bapak ini Bapak. Sebelumnya Bapak pernah bertugas di mana saja sih di TNI Bapak? Terima kasih Mbak Yolanda. Sahabat Udayana sekalian, bahwa tanpa terasa perjalanan karir sudah mencapai 33 tahun. Saya berawal sebenarnya kepindahan saya ke Pusnif ini mengingatkan kembali kejadian saya awal menjadi prajurit infanteri, di mana pada saat itu tanggal 25 Januari 1992 saya mengalami kecelakaan, dan itu merubah wajah saya. Saya harus dirawat lebih kurang 4 bulan di rumah sakit. Dalam proses itu karena ketentuannya apabila 2 minggu berturut-turut dalam pendidikan itu tidak ikut, maka yang bersangkutan akan di DO atau di drop out. Untuk saya tidak di drop out, maka setiap 2 minggu hari Sabtu terakhir saya hadir di kelas. Walaupun mungkin kondisi saya tidak maksimal karena saya harus diinfus ataupun menggunakan tabung darah, tapi itu tetap saya lakukan, dan alhamdulillah dalam kurun waktu 4 bulan saya bisa keluar dari rumah sakit dan mengikuti pendidikan. Kebetulan pada saat itu ada rekan kami atas nama waktu itu adalah Muhammad Ali Ridho. Rekan saya satu leting sama-sama infanteri yang mengalami kecelakaan pada saat terjun sehingga kakinya sebelah kanan patah. Kami berdua sama-sama tinggal di Pusnif, di mana rekan-rekan yang lain setelah Sarcap itu menempati di satuan baru. Kami berjalan berdua di Pusnif itu, dikatakan bahwa wah ini orang bau tanah, karena sudah diperkirakan saat itu meninggal, tapi ternyata Allah memberikan kesempatan umur yang lebih panjang. Saking parahnya Bapak ya? Ya seperti itulah kira-kira. Terus kemudian kami berdua itu sempat berbicara bahwa apa planning selanjutnya. Kemudian teman saya Ali Ridho tersebut mengatakan saya akan ke hukum, ke STHM. Dan alhamdulillah ternyata beliau berhasil saat ini sudah menyandang bintang 2 selaku Orjen TNI. Nah waktu itu sempat saya akan pindah ke POM, tapi dengan berjalannya waktu saya diberikan tanggung jawab sebagai Danton Kiwal Pusnif, Danton Denplat Pusdikif, kemudian dan kelas Susbatih Madya, sampai kepada dan kelas Sarcap 93. Akhirnya waktu itulah yang merubah saya, di mana kesempatan saya yang tadinya semula ingin pindah ke POM dengan kesibukan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pusdikif selaku dan kelas, sehingga saya mengikuti seleksi Komando Pasukan Khusus bersama-sama Angkatan 93. Kebetulan Pangdam 9 Udayana saat ini Majen TNI Bambang Tresno Hadi adalah rekan satu angkatan komando pada saat itu, yaitu Komando 66. Nah, setelah itulah maka kita berkarir di Kopassus, di grup 2 sampai dengan Suslapa, dan selanjutnya kami pindah ke Makopassus. Selama di Makopassus tersebut ya kita pindah ke grup 1 sampai pada Seskoat. Pada saat sebagai komandan batalion di grup 1 Kopassus, saya mendapatkan kesempatan pindah ke Kodam 4 di Ponorogo menjadi Danyon Raider, berturut-turut sampai saya menyandang jabatan sebagai Dandim di Kodam 4. Dari Dandim tersebut saya pindah ke Pabandia Seldik Spersat. Pabandia Seldik Spersat, kemudian saya mengikuti seleksi Danbrik, dan alhamdulillah diberikan kesempatan menjadi Danbrik 7 Rimbaraya. Kemudian setelah itu kemudian Sesko TNI, menjadi Asop Kasdam 3 Siliwangi. Disitulah saya dapat kesempatan untuk menangani kegiatan konferensi Asia Afrika. Kemudian alhamdulillah itu juga berjalan dengan lancar dan sukses. Kemudian saya mendapatkan apresiasi dari pekerjaan tugas selaku Asop tersebut menjadi Danrindam 3 Siliwangi. Dan Rindam 3 Siliwangi saya membantu sekitar 7 bulan. Saya mendapatkan kesempatan menjadi Danrem 152 Babulah. Kemudian dari Danrem tersebut saya ditarik oleh Aster Panglima TNI menjadi Paban 4 Ster Mabes TNI. Kemudian dari Paban Ster Mabes TNI saya diberi kesempatan lagi pindah ke Angkatan Darat menjadi Dirpinsis Medpusterat. Dirpinsis Medpusterat tersebut saya juga mendapatkan tugas dari Bapak Kasat waktu itu, Pak Andika, untuk ikuti seleksi Komandan Upacara HUT TNI pada tahun 2019. Dan alhamdulillah kesempatan itu dapat saya laksanakan dengan baik selaku Komandan Upacara pada saat HUT TNI tahun 2019 tersebut. Dari keberhasilan tersebut saya mendapatkan kesempatan untuk Lemhanas. Dari Lemhanas tersebut saya dapat kesempatan untuk menjabat golongan 4 kembali menjadi Paban 7 Ster Mabes TNI, Paban 7 Ops LN Mabesat. Baru setelah itu saya mendapatkan jabatan Pati selaku Widya Iswara Angmil. Kemudian berlanjut menjadi Asop Kogab 2, Asop Kogab 2, kemudian menjadi Danpusdik Pemilum, dan Pusdik Pemilum geser kembali menjadi Kasdam 9 Udaya sekarang ini. Dan akhirnya kita dipertemukan di Kodam 9, betul, Bapak. Luar biasa. Berawal dari yang tadi itu ya, Pak ya? Saya pada saat menjadi Asop itu mendapatkan kehormatan untuk membantu Mabes TNI merancang kegiatan KTT G20. Dan saat itu saya menunjuk Kasdam 9 Udayana selaku dan Satgas evakuasi. Tapi ternyata takdir menentukan lain. Ternyata setelah itu saya jadi Kasdam 9, dan itulah yang saya kerjakan, apa yang saya rencanakan, dan itulah yang saya kerjakan pada saat KTT G20. Wah, luar biasa Bapak. Jadi setiap penugasan Bapak selalu ada prestasi ya Bapak ya, sehingga kedepannya itu semakin strategis gitu jabatannya Bapak. Ya, amin, amin, semoga Allah meridhoi. Luar biasa Bapak. Terus di Pusdikif juga, di mana Pak Pusenif tadi, Bapak sudah berkarir sejak lama ternyata ya Bapak ya, di Pusenif itu sendiri. Kalau tidak salah Pak Ali Ridho itu dulu ketua STHM ya Bapak ya. Kalau tidak salah beliau ketua STHM. Sukses berdua meskipun sempat ada hambatan pada saat
pendidikan, tapi ternyata Bapak bisa membuktikan kalau itu ternyata peluang bagi Bapak untuk lebih bisa termotivasi gitu seperti yang lainnya. Kami juga bisa begitu ya Bapak ya. Ya, alhamdulillah kami diberikan kekuatan untuk tidak menyerah dengan kondisi dan situasi yang diberikan. Itu yang susah nih Pak. Tidak semua prajurit memiliki tekad yang kuat seperti Bapak nih. Ya, semoga dengan pendidikan yang dilalui oleh para prajurit akan tumbuh prajurit-prajurit yang memiliki mental yang pantang menyerah. Amin. Semoga seperti Bapak semua yang tidak menyerah ya Bapak ya. Karena Amin. kami dengar dari ceritanya Bapak seperti wah kalau saya jadi Bapak udah angkat tangan ya Bapak. Luar biasa. Lalu kalau boleh tahu nih Bapak, pada saat Bapak menjabat sebagai Kasdam ini, kegiatan atau penugasan apa sih yang paling berkesan nih Bapak? Atau yang membutuhkan tantangan dengan effort yang luar biasa begitu Bapak? Tantangan yang luar biasa adalah tantangan pada saat saya membantu Pangdam, sekaligus saya selaku dan Satgas evakuasi dalam rangka menghadapi KTT G20. Mengapa itu menjadi satu tantangan? Karena pada saat itu kondisinya kondisi COVID, sehingga banyak pemikiran yang harus kita berikan terkait dengan solusi-solusi yang selalu terjadi perubahan. Mengingat bahwa saat itu COVID belum sepenuhnya selesai. Itu yang menjadi tantangan. Salah satu contohnya bagaimana pada saat itu kontingen yang hadir itu ataupun tim itu mampu memberikan rasa aman kepada tamu VVIP khususnya kepala negara agar tidak terjangkit oleh virus COVID tersebut dengan sistem bubble sampai kepada tempat tujuan, bagaimana di tempat konferensi, mengingat saat itu masih belum betul-betul tuntas COVID-nya. Itu yang sebenarnya menjadi tantangan yang luar biasa, di mana saat itu juga menjadi pertaruhan bangsa Indonesia di mata dunia terkait dengan situasi kondisi yang ada di Indonesia, terutama di Bali. Itu yang menurut saya tantangan yang luar biasa buat bangsa Indonesia, khususnya Kodam 9 selaku pelaksana PAM wilayah dan Satgas evakuasi. Sempat ada kekhawatiran nggak sih Bapak? Wah nanti gimana ya, apalagi pada saat COVID itu? Atau Bapak optimis saja nih karena sudah direncanakan seperti itu Bapak? Kalau kita lihat kan the planning must going on, artinya apapun yang terjadi harus kita lakukan. Ya, setuju Cuman Bapak. Bagaimana kita menghadapi dan bagaimana kita melaksanakan tugas itu agar dapat berjalan dengan baik. Itu yang sebenarnya paling utama. Gitu. Luar biasa. Berarti tugas-tugas pada saat menjadi dan Satgas evakuasi sudah terlaksana dengan sangat baik ya Bapak ya, sehingga sudah aman seperti itu kegiatannya Bapak. Dan Satgas evakuasi itu pada saat pertama konferensi KTT G20 itu adalah menjadi persyaratan mutlak. Itu permintaan dari kepala negara para peserta KTT G20 sebagai bukti contingency plan, bagaimana negara Indonesia apabila terjadi contingency plan terhadap situasi dan kondisi khususnya bencana alam, bagaimana nasib para kepala negara. Dengan rencana yang kita buat tersebut akhirnya memberikan keyakinan kepada seluruh peserta khususnya kepala negara bahwa dilaksanakan KTT G20 di Indonesia, di Bali pada khususnya, apabila terjadi apa-apa ternyata Indonesia Kodam 9 sudah siap melaksanakan evakuasi, mengamankan seluruh kepala negara sehingga aman dalam kondisi bencana alam tersebut. Keren sekali Bapak. Lalu Bapak, kami juga mengamati nih Bapak di pemberitaan, juga saya lihat banyak sekali di media Kodam 9 itu banyak tamu dari luar negeri, terutama militer dari luar negeri itu berdatangan di Kodam 9 Udayana untuk bertamu atau mungkin bertemu dengan pimpinan Kodam 9. Nah, kebanyakan itu yang kami lihat Bapak yang menerima. Kalau boleh tahu apa sih yang dibahas Bapak pada pertemuan tersebut? Beberapa tamu negara yang datang sebenarnya kan mereka mewakili negara untuk melihat situasi dan kondisi serta kerjasama yang bisa dilakukan antara
TNI Angkatan Darat maupun dengan tamu-tamu negara sahabat. Itu yang sebenarnya bagian dari tindak lanjut dari Army to Army yang sudah dilakukan oleh antar negara. Kita melakukan tersebut untuk memberikan support kepada tamu undangan atau khususnya tamu negara tersebut untuk diberikan keyakinan bahwa mereka datang pada tempat yang tepat. Sebagai salah satu contoh, waktu itu adalah delegasi dari Jepang. Yang ini Bapak, bukan ya Bapak? Iya. Oh ya. Dia adalah dari Jepang. Melihat bagaimana negara Jepang banyak terjadi bencana, terakhir mereka mengalami kejadian tsunami. Itu mereka berdiskusi, belajar bagaimana penanganan masalah tsunami di Indonesia, khususnya di Bali. Bagaimana rencana yang sudah dilakukan dalam KTT G20 tersebut untuk bisa dilakukan antisipasi dengan baik, termasuk mereka berusaha melaksanakan kerjasama dan melihat bagaimana TFG tentang bencana alam tersebut waktu itu di Korem 163. Jadi langsung dipraktekkan di situ ya Bapak ya? Langsung, kebetulan waktu itu Korem sedang melaksanakan kegiatan Gladi Posko terkait dengan bencana alam. Momen tersebut kita gunakan untuk mengajak delegasi dari Jepang tersebut untuk bisa melihat langsung bagaimana TFG tentang bencana alam, tsunami pada khususnya. Demikian juga diajak menuju ke tempat-tempat tempat evakuasi, bagaimana mekanismenya evakuasi yang kita lakukan sehingga seminimal mungkin terjadi korban kepada masyarakat maupun pada pejabat-pejabat yang ada di daerah. Lalu kesan mereka bagaimana Bapak setelah melihat? Alhamdulillah mereka sangat berkesan dan itu mereka buktikan dalam wujud kerjasama pada periode berikutnya tentang kegiatan antisipasi bencana alam tsunami. Ditindaklanjuti lagi Bapak itu ya? oleh mereka dan kalau tidak terjadi perubahan, berarti tahun ini dari pihak Indonesia yang akan datang ke Jepang. Wah, luar biasa. Apakah Bapak juga akan ke Jepang bersama dengan perwakilan Kodam 9? Wah, itu karena kan sebelumnya Bapak nih yang bertemu dengan mereka. Siapa tahu mereka bertanya, mana Pak Sono gitu kan. Ya, itu bisa saja terjadi, tapi kan kebetulan tugas yang diemban berikutnya ini kan tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Dan saya yakin dari pihak-pihak dari Kodam 9 ataupun dari kementerian juga ada yang expert di bidang tersebut, di mana pengalaman tentang tsunami yang kita alami ini menjadi pembelajaran yang lesson learned yang penting buat bangsa Indonesia untuk tidak terjadi tsunami yang berdampak kepada korban yang banyak gitu. Luar biasa, banyak sekali Bapak tugas-tugasnya selama menjadi Kasdam ya Bapak ya. Jadi hampir setiap hari sepertinya Bapak punya agenda. Nah, kalau boleh tahu nih di sela-sela kesibukan Bapak, apa sih yang Bapak lakukan? Mungkin kan biar hilang mumetnya gitu Bapak. Ya, pada prinsipnya kan di mana badan sehat terdapat juga jiwa yang kuat. Oleh sebab itu usia tidak mungkin bisa kita hambat, tetapi upaya yang bisa kita lakukan untuk menghambat usia atau mengurangi kecepatan usia lanjut itu adalah dengan olahraga. Nah, olahraga itulah yang saya lakukan di sela-sela melaksanakan tugas. Pagi ya saya rutin, kalau memang tidak ada kegiatan yang harus saya kerjakan pagi itu, saya selalu melaksanakan kegiatan kombinasi antara lari maupun saya gym. Kadang-kadang juga kalau memang ada kegiatan bersepeda mendampingi kegiatan program di Kodam 9, saya juga melaksanakan bersepeda atau jalan kaki bersama anggota. Selain kita melaksanakan olahraga untuk menjaga kebugaran, kita juga olahraga bersama anggota, di mana hal tersebut bisa menumbuhkan jiwa korsa yang baik antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jadi hobinya Bapak salah satunya adalah olahraga Bapak ya, terutama bersama dengan anggota, tidak sendiri Bapak. Sekalian ngobrol, sharing gitu ya Bapak ya. Betul.
Saya juga mendengar dari rekan-rekan yang suka fitness nih di Kodam Bapak. Setiap hari sepertinya ketemu sama Kasdam. Jadi apa namanya, termotivasi karena Bapak kan badannya bagus Jin. Jadi yang lainnya juga nggak mau kalah dong. Apalagi yang muda-muda nih Bapak. Saya ingin memberikan contoh kepada anggota khususnya, Ya. karena mereka beranggapan kalau usia 40 itu sudah tua, Iya. sudah tidak mau olahraga lagi. Nah, dengan saya berusia 55 masih mau olahraga, lari, harapan saya mereka bisa terpacu. Oh, kalau Kasdam dengan umur segitu saja masih mau olahraga, masih mau bergerak. Harapan saya mereka juga termotivasi untuk ikut kegiatan olahraga. Dan alhamdulillah walaupun tidak semuanya, tapi sudah beberapa orang yang tertarik untuk ikut berolahraga di pagi hari bersama-sama saya. Luar biasa. Kemana saja Bapak? Keliling gitu Pak? Atau di pantai gitu jalan Bapak? Ya, kadang-kadang jalan, tapi yang lebih utama di ruangan gym. Wah, di lantai atas ya Bapak Di ya? lantai atas. Saya Itu. juga pernah ke sana, cuman pada saat Bapak sudah selesai. Jadi pengen lihat Kasdam olahraga nih, pengen menyaingi ototnya nanti itu kan. Saya mencoba, ada dua sebenarnya olahraga itu, olahraga aerobik dan anaerobik. Kalau kita aerobik itu ya dengan lari, bersepeda, tujuannya adalah kita untuk menguatkan jantung. Tapi kalau kita anaerobik seperti kita gym, kita untuk menguatkan otot kita. Karena yang menguatkan badan kita itu adalah otot. Semakin kuat otot kita, semakin kuat badan kita. Dan itu nggak bisa habis nge-gym tuh berhenti gitu Bapak ya? Harus rajin diolah ototnya Pak ya? Kalau nggak kan pegel-pegel kayaknya. Ya, harus dilakukan secara bertahap. Kalau memang sekian lama itu nggak pernah olahraga, ya diawali dengan hal yang ringan. Kemudian karena otot itu ciptaan Allah yang luar biasa. Dia dapat menyesuaikan dan fleksibel. Pada saat dia digunakan awal secara bertahap juga otot akan semakin kuat. Wah, luar Gitu. biasa. Tadi kalau olahraga, tapi kalau quality time bersama dengan keluarga kapan nih Bapak waktunya? Sabtu, Minggu, atau hari lain mungkin Bapak? Saya kalau kembali dari kantor, saya berusaha bersama anak dan istri. Itulah yang saya gunakan. Bahkan saya sholat bareng sama Keluarga. anak istri, dengan harapan saya bisa ngajarin anak saya yang kecil untuk masalah agama. Terus kemudian Sabtu dan Minggu saya gunakan explore di Bali, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Di Bali ini alhamdulillah sudah saya coba untuk melihat kehebatan dan keindahan dari Pulau Dewata ini. Mau berkenan kembali lagi Bapak? Kalau takdir menentukan demikian, saya sangat bersenang hati. Amin. Tentunya dengan jabatan yang lebih strategis lagi ya Amin, Bapak ya. amin. Lalu apa nih pesan dari Bapak Kasdam terkait dengan prajurit dari Kodam 9 ini Bapak? Saya sebenarnya salah satu kebanggaan saya di Bali itu adalah melihat keberhasilan para prajuritnya. Beberapa event yang diberikan atau tugas berat yang diberikan oleh para prajurit di Kodam 9 ini, saya hormat dan berterima kasih bagaimana mereka mampu melaksanakan tugas itu secara maksimal. Yang di awal kita berpikir bahwa wah ini agak berat nih Kodam itu, tapi ternyata dengan bimbingan, arahan yang benar, mereka mampu melaksanakan dengan baik. Yang saya sedih adalah sebenarnya masih ada beberapa prajurit yang meninggal karena sakit, kemudian ada yang disersi, kemudian ada yang meninggal dunia karena bunuh diri. Sebenarnya itu yang sebenarnya saya sedih dan prihatin dengan situasi dan kondisi tersebut ya. Mengapa demikian? Karena saya pernah mengalami hidup seperti mereka. Maksudnya apa? Bahwa saya dari kecil karena bapak saya dari Tamtama, saya tahulah bagaimana situasi kehidupan Tamtama gitu.
Makanya saya selalu mendorong motivasi kepada para prajurit bahwa apapun pangkatnya, untuk mencapai pada level sekarang ini butuh perjuangan dan pengorbanan. Maka kita harus bangga dan hormat dengan pangkat yang kita sandang apapun juga. Itu yang mungkin harus mereka tanamkan, bahwa dari para tamtama pintar tersebut bisa lahir putra-putra terbaik di TNI Angkatan Darat. Luar biasa. Jadi kita harus bersyukur ya Bapak apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Karena yang seperti kita lihat banyak yang ngantri nih untuk pengen jadi TNI gitu ya Bapak ya. Sementara kita yang sudah jadi TNI malah ada yang pelanggaran, ada yang tadi seperti Bapak bilang ada yang bunuh diri ketika ada masalah. Padahal setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya begitu ya Bapak ya. Ya, itu juga merupakan pembelajaran buat para perwira. Kalau seorang prajurit atau anggota itu mengambil langkah yang salah, berarti ada komunikasi yang buntu di dalamnya antara pemimpin dengan yang dipimpin di satuan tersebut. Artinya komunikasinya dua arah itu tidak berjalan, sehingga prajurit ini bingung apa solusi yang dia harus lakukan terhadap masalah yang dihadapi, sehingga yang bersangkutan mengambil jalan pintas, jalan mudah yang menurut dia itu merupakan solusi, tapi sebenarnya masalah buat dia di kemudian hari, yaitu apa? Hukuman dari Yang Maha Kuasa. Itu. Setuju Bapak. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi anggota ya Bapak ya. Harus bisa menjadi bapak sendiri, teman sendiri yang bisa dijadikan teman curhat lah cerita, sehingga tahu permasalahan anggota seperti itu Bapak ya. Ya, tugas kita salah satunya kan memberi solusi buat para prajurit. Makanya kalau kita sampaikan, kalau tamtama itu tahu akal, tapi kalau bintara itu banyak akal, sedangkan perwira panjang akal. Luar biasa. Artinya, saya baru dengar nih dari Bapak malah. Artinya itu tidak, karena panjang akal dia tidak akan terhenti oleh sesuatu, dia akan termotivasi untuk memberikan motivasi, solusi buat permasalahan yang dihadapi, termasuk kepada para prajuritnya. Luar biasa. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi tersampaikan ya Bapak kepada prajurit, baik itu dari tamtama, perwira maupun bintara Bapak ya. Dan semoga Bapak kedepannya semakin sukses, Bapak Amin. juga sehat, badannya tetap bagus ya Bapak. Nanti Bapak liburan ke Bali lagi. Amin. Mungkin dengan jabatan yang lebih tinggi lagi. Jangan lupa sama kita ya Bapak. Main-main ke Udayana, mohon izin Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, berbincang-bincang dan menceritakan tadi pengalaman Bapak. Tentunya menjadi motivasi buat kita semua untuk semakin semangat lagi dan semakin berprestasi. Amin, amin. Udayana. Udayana.